Cek 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 tes. Eh, selamat. Oh, kita buka dulu ya. Oke oke oke. Oke, kita taruh sini. Ini semata-mata bukan sponsor atau endorsement dari pihak eh, tertentu, angkutan tertentu atau transportasi tertentu. Ini murni karena performance art dari saya dan ya bentuk dari sebuah bentuk kesenian yang seketika itu juga saya siapkan. Di sini kita akan menuju ke acara sembari menunggu pembicara kita, beliau Mas Mika Dr. Susanto MA. Beliau tidak tahu entah sekarang sedang ada di mana, tapi kita tunggu bersama-sama. Oke, masuk, siap. Oh, ternyata udah di depan sebetulnya. Saya memanipulasi audiens suasana. Halo Vin, apa kabar Vin? Oke, baik, baik, baik. Perlu saya copot nggak? Saya kira perlu lah. Kita di Oh, sini cukup sangat ketat sehat ya? menerapkan protokol kesehatan, protokol COVID-19. Oh, Insya Allah cukup. wah ini acara kayaknya keren. Eh, karena sebelumnya saya belum pernah di format seperti ini, saya kira juga pertama saya kira diskusi santai gitu. Artinya santai dalam pengertian tidak menggunakan perangkat selengkap ini gitu, seperti perangkat menikah gitu. Jadi saya seperti merasakan pernikahan gitu. Karena ketat Asik. banget ternyata gitu. Asik. Di antara kabel-kabel Di itu antara ya. kabel-kabel gitu ya, sebagai saksi dan mahar. Em, mungkin udah live ya ini ya, udah dimulai ya? Atau Sudah. sudah ya? Lanjut. Sembari saya akan memulai, saya mungkin akan sedikit mengenalkan profil tentang Kamu studio saya. nggak salam-salam dulu gitu? Oh gitu ya. Oh iya. Saya tadi sudah sedikit menyapa teman-teman sih. Mungkin saya sapa lagi aja ya dari channelnya YouTube-nya Tata Kelola Seni yang dimanapun teman-teman berada. Berikutnya juga ada dari akun IG-nya Mas Mika dari Dikti Art Lab. Selamat sore semuanya. Terima kasih sudah bergabung atau join di acara kita, acara kami atau acara saya sendiri tentang diskusi santai dan nanti dilanjut dengan buka bersama. Cuman kalau buka bersamanya virtual mungkin saya nggak tahu gimana formatnya gitu. Mungkin kalau pengen buka virtual yang offline bisa datang ke studio saya. Gitu. Masih panjang waktunya. Masih ada jatah berapa ini? Ada yang Eh, datang? karena di studio cukup lumayan banyak, walaupun tidak sebanyak yang saya siapkan, saya menyiapkan sekitar 50 slot. Gitu. Wes. Walaupun di sini tertulis 20 gitu, tenang. Kemungkinan banyak gitu. Bawa pulang. Bawa pulang ada tarif tertentu lah. Mungkin saya cukup menyapa teman-teman yang di channel Tata Kelola dan apa ya Dikti Art Lab dari IG Dikti Art Lab. Sekarang mungkin saya sedikit memperkenalkan tentang background atau status profil saya sebagai seorang seniman. Ini nggak apa-apa ya, saya sedikit Iya. cerita ya. Wajib dong. Wajib ya, Ini oke. acara perdana loh. Berarti ada acara kedua setelah perdana. Saya sendiri masuk di ISI Yogyakarta. Kebetulan beliau juga guru saya, dosen saya. Saya masuk tahun 2008 dengan studi belajar ya. Kumlot bisa disebut saya mahasiswa terbaik kumlot 7 tahun gitu. Wih. Tapi kumlot cabang Sewon gitu. Nggak ada kumlot 7 tahun gitu. Saya lulus pas 7,5 tahun sebetulnya karena ada kebijakan tertentu setengah tahun gitu. Itu kan tepat waktu berarti. Itu sangat tepat waktu dan kumlot. Saya sekali lagi saya kumlot ya. Karena saya mempersulit diri sendiri gitu. Karena pas saya mau lulus yang sebetulnya cita-cita saya DO karena saya nggak pengen lulus dari saya meniru saya meminjam teman-teman Kakak istilah kelas. teman-teman lah kakak kelas dari Mas Lea gitu. Saya tidak ingin terlahir dari kampus produk Orde Baru gitu. Jadi saya pengen DO saat itu. Secara ideologis. Nggak lihat saya ya.
saya nggak lihat beliau gitu. Cuman akhirnya saya tobat gitu kan, akhirnya ada kompromis gitu di wilayah tertentu, ya saya memilih untuk selesai walaupun ternyata 7,5 tahun gitu. Dan saat itu beliau yang bimbing saya, Pak Agus Burhan, dan rata-rata menghindar mahasiswa S1 saat itu gitu, karena berat Yang gitu. sekarang rektor ya, sekarang. Saat itu udah rektor sebetulnya. Oke, ya. Iya sudah rektor, karena pertama beliau saya nggak tahu ya, karena terlalu angker atau terlalu horor gitu metodologi penulisannya. Dan kedua waktunya sangat sibuk, tapi saya memilih saat itu pembimbing satunya di beliau gitu. Terus ya seberjalannya waktu memang ternyata terbukti penulisan metode penulisannya sangat sulit. Karena saya dipukul rata dengan teman-teman S2 dan S3 gitu, baik konsultasinya maupun penulisannya. Wah, itu terlihat DO-nya ya. Potensi DO-nya sangat besar saat itu gitu. Karena saya merujuk ke kampus, ke perpustakaan lantai 2 yang teman-teman skripsi, sama Pak Burhan saat itu ditolak semua gitu, bahwa mereka metodologi penulisannya ngawur gitu. Bahkan pembimbing 2 saat itu, saya nggak usah sebut namanya, inisial lukisannya Robot Cop gitu. Beliau saat itu berusaha untuk mengkritisi tulisan saya gitu. Oh ini kurang. Ketika saya udah ngomong, saya habis konsultasi sama Pak Burhan Mas, tak bilang gitu. Oh iya aku nggak berani. Yaudah saya ACC. Karena saya ngomong, karena Pak Burhan udah ACC kok, kok Anda ini, jadi ini nggak berani. Terus karena berapa kali berbenturan, saya ngomong udah di ACC udah dikonsultasikan ke bimbing 2, saya bilang udah Pak, tadi saya ketemu sama Pak Yoyo, tak bilang gitu. Terus gimana katanya? Katanya nggak nyebut. Oh iya lupa. Terus katanya ditonton Pak Yoyo loh itu. Oh iya ya sorry Sorry, tapi Yoyo. memang tapi beliau sangat berjasa gitu. Terima kasih Pak untuk membantu saya lulus gitu. Karena ini direkam masalahnya. Nggak apa-apa dan bisa diulang ya. Kayaknya bisa diulang. Bukti otentiknya nggak bisa hilang makanya. Ya saat itu karena apa ya? Ini sekitar sharing aja, lucu-lucuan aja. Ketika saya udah konsultasi ke beliau, terus konsultasi ke Pak Burhan, saya malah dikata-katain ini udah di ACC, udah. Wah gimana sih? Dulu itu memang mahasiswa saya Mas, jadi ya ada senioritas lah di sini. Jadi wah itu nggak benar itu penulisannya. Saya sendiri juga membimbing dia juga gini lah. Ya. Okay. Tapi yang jelas itu udah cerita masa lalu, udah 6 tahun yang lalu saya selesai diisi. Terus saya memutuskan untuk menjadi seorang seniman independen dan full time artist di jenjang setelah kelulusan. Karena ketika saya, mungkin ini sedikit flashback, ketika saya kuliah memang saya tidak memilih untuk menjadi seorang seniman saat itu. Saya memilih aktif di kampus dengan berbagai macam kegiatannya, baik di organisasi atau maupun di acara-acara yang lain seperti diskusi. Saya tidak pernah, saya tidak punya keinginan menjadi seorang seniman yang dalam tanda petik profesional seperti teman-teman sekarang mungkin yang sudah melakukan itu ya. Karena kan banyak teman-teman yang belum selesai kuliah sudah menjadi seorang seniman dalam tanda petiknya, profesional, diundang. Saya nggak punya cita-cita seperti itu saat itu. Karena memang saya pengen menempa diri saya pribadi sampai benar-benar saya dalam tanda petik matang, dan setelah itu saya selesai untuk menjadi seorang seniman atau menjadi makhluk individu apapun itu gitu. Dibanding ketika teman-teman kehilangan waktu atau kehilangan kesempatan belajar di kampus yang notabene menurut saya sangat penting ya, gesek atmosfernya, dan ketika lulus mereka malah kebingungan mau ngapain, itu yang sering terjadi dan sangat saya sayangkan gitu. Karena saya satu angkatan pun di 2008 yang masih eksis di konteks dunia seni itu cuman dapat dihitung jari gitu, mungkin baru 2 cuman 2 atau 3 gitu. Oh, miskin sekali ya. Sangat miskin, dan bahkan angkatan-angkatan yang lain pun juga hilang gitu. Sama angkatanku. Oh ya, kebetulan beliau angkatan 93 dan saya tahu jebolan yang banyak gitu. Ada Mas Riyadi, Alfi, Rudi Mantafani, banyak ya. Iya, banyak. Budi Kustarto, banyak, hampir 93 itu semua 20 sukses gitu. 20-an orang lah. 20-an orang. Tapi itu menurut saya karena faktor booming juga gitu, karena kebetulan juga mereka. Iya. Dibanding angkatan saya yang sudah tidak mendapatkan booming gitu, dan adik-adik kebetulan. Enggak. Mereka tetap punya kekuatan. Iya. Tetap bekerja keras lah. Tetap bekerja keras dan sangat keren di dunia kesenian gitu. Mungkin seperti itu. Jadi saya merintis kesenian setelah lulus kuliah sebetulnya. Karena pada saat jenjang saya kuliah memang saya banyak menghabiskan waktu dengan kegiatan-kegiatan yang lain seperti diskusi, terus organisasi. Saya juga kerja saat itu. Jadi saya tidak pernah membayangkan sebagai seorang seniman. Kebetulan saya juga bareng saat itu ada teman-teman saya kayak ada Luga Silabus, juga ada Aoki Remonta. Bisa apa dulu Luga Silabus itu. Walaupun dia nggak nyimak sebetulnya. Iya. Tapi nggak apa-apa lah. Kan besok nonton. Mungkin dia nonton. Dan mereka lah yang sebetulnya memulai dunia di dunia seni lebih terdahulu dibanding saya gitu. Ketika mereka mulai aktif, saya juga saat itu nggak peduli gitu. Makanya
ya karena ini pilihan saya dan saya punya apa namanya ya, cara tersendiri atau mengukur diri saya sendiri bagaimana saya bisa pada satu kurun waktu tertentu saya pasti akan muncul gitu loh. Dan itu memang terbukti ya karena saya punya barometer sendiri buat diri saya sendiri dan ini penting buat saya kira teman-teman bagaimana mengukur waktu yang paling tepat kapan ketika teman-teman siap untuk menjadi seorang seniman karena tidak serta-merta jadi seniman tuh dalam kurun waktu yang pendek setahun 2 tahun tapi ini menjadi pilihan hidup kita selamanya gitu loh. Karena banyak teman-teman yang habis pameran setahun 2 tahun diundang Pak galeri terus ikut pameran macam-macam tiba-tiba hilang gitu. Ini menurut saya sangat sayang gitu loh. Jadi ketika kalian masuk di dunia seniman profesional ya kalian harus intens karena kalian memilih jalan ini gitu loh. Bukan kalian yang coba-coba terus ketika nanti udah nggak ada potensi atau tidak ada langkah lagi kalian mundur. Menurut saya sih ya ini pengalaman saya sih. Jadi benar-benar tolong disiapkan matang-matang karena ini dunia yang sangat kompleks, ada di situ sangat kuat politik seniannya juga ada, terus strategi seninya juga diperlukan dan macam-macam lah. Hegemoninya juga sangat kuat. Jadi ini hal yang sangat kompleks untuk dipikirkan atau dipertimbangkan lagi sih. Ini dari saya sendiri latar belakang saya untuk memilih jadi seorang seniman gitu. Terus mungkin cukup itu saya untuk studio. Saya kira tidak perlu diperkenalkan ya karena studio ya hanya seperti ini aja gitu jadi nggak ada sesuatu yang lebih gitu mungkin studio lukis ya lukis ya studio lukis sih mungkin saat ini lukis karena saya tidak mematok karya saya atau medium yang saya pakai saya tidak pernah mematok hanya menggunakan medium lukis karena buat saya medium atau media seni itu sangat luas gitu. Ternyata sekarang jadi studio YouTube ya, YouTubean juga. Lah ini saya mengikuti tren yang lagi ini aja lagi happening gitu ya. Saya untuk saat ini masih menggeluti dunia seni lukis karena kebetulan juga background saya seni lukis. Cuman tidak menutup kemungkinan saya pengen menggunakan medium yang lain yang saya kira yang sangat kuat untuk mewakili gagasan atau pemikiran saya. Jadi saya tidak pernah mematok saya menggunakan acrylic on canvas selamanya, enggak. Saya masih punya kerinduan menggunakan medium-medium tertentu yang bisa sangat mewakili gagasan atau medium tersebut bisa menginterpretasi gagasan saya gitu. Jadi saat ini studionya mungkin banyak dominasi studio karya lukis. Terus di mana? Ini alamatnya ini di mana? Tempatnya masih di Sewon, kebetulan masih dekat sama kampus karena saya punya romantisme tersendiri dengan Sewon gitu. Jadi saya nggak ideologis ya. Tempatnya ideologis kayaknya ya. Ideologis dalam konteks apa itu? Ya harus di Sewon gitu. Kenapa nggak di Godean gitu? Oh iya. Karena ya secara memori juga sangat kuat ya Sewon sendiri gitu. Dan kedua saya juga lebih seneng yang agak sedikit menjauh gitu. Walaupun ternyata saya sebenarnya nggak sadar kalau ini Sewon gitu. Cuman saya pengen menjauh dari kampus saat itu. Ternyata pas saya ngurus di Pak RT, oh ya mas ini Pedukuhan ini terus Sewon Pendowarjo gitu. Saya kaget ternyata ini masih Sewon gitu. Padahal saya kira saya sudah berusaha untuk menyingkir gitu. Saya mencari tempat yang lebih tenang yang tidak terlalu dekat dengan kampus. Ternyata masih di Sewon gitu. Ya udah makanya saya ya ternyata secara ideologis atau secara empiris romantisme ya nggak bisa lepas gitu. Iya. Cukup ya. Saya kira perkenalan intermezzonya cukup ya. Yang kedua saya ingin mengenalkan beliau di sebelah saya. Yang sudah cukup saya singgung tadi. Beliau kebetulan dulu guru saya, dosen saya di ISI Yogyakarta. Saat itu beliau masih ngajar di seni murni ya, belum ada gitu prodi tata kelola gitu. Jadi dulu full time dosen ya, dan belum pernah jabat jadi. Sampai sekarang full time dosen. Karena saya dengar jadi ketua prodi masalahnya gitu. Jadi setahu saya jabat tingkat rendah. Jangan-jangan jadi rektor next ya. Amin ya, amin dong. Dulu beliau ngajar saya masih sangat ingat gitu. Dulu ngajar seni lukis gitu. Sekarang benar-benar enggak megang sama sekali ya mungkin ya. Enggak. Terus sempat ngajar manajemen seni. Ya, pasti. Ya mungkin 2 mata kuliah itu yang saya ikutin. Ya, sama apa ya? Sejarah belum. Sejarah seni rupa belum ya. Belum ngajar. Saya masih dipegang Pak Burhan saat itu. Oke. Sama Pak Wardoyo ya. Iya, yang setelahnya mungkin. Saat itu manajemen seni dan seni lukis dasar saat itu. Tinjauan seni rupa juga. Beliau sekarang kita tidak perlu banyak memperkenalkan sebetulnya. Beliau sudah sangat banyak track recordnya atau jejak rekamnya.
Beliau juga mengurusi di Istana Presiden, karya-karya koleksinya juga aktif menulis, dan buku yang terbaru juga sempat menghebohkan karena saya dapat informasi dalam waktu kurang dari sebulan sudah habis. Itu menurut saya sangat cepat ya gitu ya. Dan saya untungnya udah beli 3 gitu, jadi Wah, bisa sih. saya Ada jual yang mau lagi. nggak? Ada yang mau nggak dari Javin? Mau diberi? Siapa yang bisa jawab nanti saya kasih helm Gojek. Eh, Beliau juga yang paling terkini juga menulis pameran tunggal saya di Sigi Art Space di Jakarta. Pameran tunggal saya yang keempat dengan judul Mengemas Ulang ala Javin. Kebetulan beliau juga yang ngasih judul. Ditodong Ditodong yang padahal secara kontrak kerja nggak boleh katanya gitu. Karena ini kurator, padahal sebenarnya saya cuma pakai penulis gitu. Karena mepet, karena semuanya karena waktu yang juga cukup mepet gitu. Mungkin pengenalan dasar dari saya mungkin itu saya cukup Mas. Oke. Mungkin bisa dielaborasi. Iya. Apa nih? Saya sebelum masuk ke topik utama, saya juga ingin memberikan apa ya, kesan tentang Javin ya. Okay. Jadi Javin dulu nggak serapi ini, meskipun sekarang juga tidak bisa dibilang rapi ya. Oh, iya. Iya ya. Bener. Dulu gimbal. Ya gimbal bukan hanya rambutnya yang gimbal tapi juga pakaiannya. Jadi pokoknya eksperimental lah orangnya gitu, kalau nggak bisa dibilang apa liar gitu ya. Eksperimental tubuh ya. Iya, eksperimental untuk urusan performance gitu. Jadi kalau sekarang merasa apa agak performatif begini ya wajar lah gitu. Sebenarnya ya aneh ya. Tapi ya nggak apa-apa, ini Javin ya kayak gini. Ternyata meskipun rambutnya udah lurus lagi gitu ya, tidak gimbal lagi ya, hatinya masih eksperimental gitu ya. Semoga nanti ketika dia menjadi seniman yang lebih eksis dari sekarang, makin eksperimental. Amin. Ya doanya nggak usah jadi rektor kan, nggak mungkin kan. Gitu. Terus yang lain tentu aja aktivitas Javin sebagai mahasiswa saya akui lumayan kuat gitu. Karena pada intinya anak-anak yang atau mahasiswa yang secara umum aktif sebagai aktivis ya. Dulu kayaknya HMJ ya kamu ya, Vin? Ya. Wah, ketua HMJ ya, Vin? Ketua 2 periode HMJ. Wah, ketua 2. 2 kali periode. Oh, 2 kali. 2 kali periode. 2 kali menjabat sebagai ketua HMJ. Kalau dulu saya sekretaris HMJ. Ketuanya Jumaldi Alfi. Nah, itu termotivasi saya saat itu. Oh, berarti paling enggak saya minimal jadi kayak Jumaldi Alfi gitu. Minimal Jumaldi Javin. Nah, ya. Iya, lumayan lah. Lumayan ya. Dan sekretaris saya saat itu Agni Saraswati. Sekarang jadi sekretarisnya jadi kurator juga kan. Jadi kurator juga. Ya, ini asik kan. Nah, ini kan sekarang banyak juga Ajeng juga ketua gitu. Makanya. Ajeng Jumaldi Alfi ya. Enggak ya. Ya gitu. Apa Ajeng Ajeng Agni gitu ya. Oh, Agni enggak, dia ketua enggak. Ya, moga-moga kamu jadi eksis nanti. Amin. Ya, gitu ya. Jadi isi diskusi ya sambil doa-doa gitu, enggak serius-serius banget. Nah. Saling mendoakan gitu ya. Amin. Gitu. Oke, terus karena eksperimental lah. Gimana sih, orang dia yang bikin bukan aku. Saya sih ngikutin. Kalau hostnya lucu saya bisa lucu, kalau hostnya serius saya serius banget. Apalagi kalau misalnya nggak mau ketawa, saya juga nggak mau ketawa. Jadi kalau ngelihat aktivitas di kampus seorang mahasiswa itu bisa dibaca kemungkinan besar dia akan eksis di masa-masa ke depan. Itu terbukti. Ketika saya masuk isi pun ya di Gampingan, itu Gampingan isinya ya anak-anak yang sekarang eksis. Mulai dari STDD, Tony Voluntero, Ugo Untoro ya. Untoro. Semuanya gitu. Terus Ade Darmawan yang punya Ruru. Terus Satya Bramantya, Sujud Dartanto dan sebagainya itu. Nah, rata-rata mereka bergerak untuk mendinamisasi keadaan. Jadi kalau misalnya di kampus itu
rasanya nggak cukup ramai meriah gitu ya kita meriahkan gitu. Mumpung kita masih kuliah ya masa kita nunggu orang lain memeriahkan kita gitu kan. Prinsip saya dulu gitu Iya, juga. betul, Sama betul. kan akhirnya Sama. kan. Spiritnya masih Nah, sama. oleh sebab itu ketika misalnya ada agenda-agenda seperti pameran ataupun situasi-situasi yang agak-agak force major kayak sekarang gitu, pandemi gitu, kita jadi tahu sela-selanya, tahu bagaimana cara menghadapinya gitu. Lebih kurang kayak gitu. Ya kalau kalau masa pandemi seperti ini saya anggap juga sama ketika kita menghadapi kampus yang sepi, nggak ada Oh, kegiatan betul. gitu ya. Jadi saya kira kalau misalnya hari ini kampus pun tidak ada kegiatan ya kita ramaikan di luar lewat kayak gini nih. Ya Oke. kan? Nah, jadi Tantangannya sama ya sebetulnya ya dalam sama. sama. Lebih jauh lagi kalau mau kita perhatikan pandemi ini kan masih 2 tahun. Moga-moga nggak sampai 4 tahun ya. Moga-moga ya. Karena Kenapa? masa revolusi kemerdekaan di Jogja itu 4 tahun. Jadi saya merasa bahwa perang Oh. itu hampir mirip seperti ini. Kita nggak bisa ngapa-ngapain, mau keluar nggak bisa, cuman kita nggak diserang musuh yang terlihat gitu kan. Kita diserang musuh yang tidak terlihat. Tapi tetap harus waspada. Ya kan? Seperti itu. Jadi masa revolusi itu di Jogja 4 tahun itu juga Oh iya benar. berat sekali. Dan tidak ada aktivitas seni yang sangat kencang seperti sebelumnya atau sesudahnya. Karena tahun 43 dari 42 sampai 45 itu suasana seni itu dinamis karena ada masa penjajahan Jepang itu membuat seni rupa Indonesia dinamis. Tapi ketika masa revolusi dinamisasinya digerakkan oleh para seniman-seniman yang sekarang jadi maestro-maestro itu. Jadi kalau misal membayangkan mereka menghadapi perang, Sujoyono misalnya menghadapi Belanda yang luar biasa tidak mau melihat keadaan kita di sini, itu korbannya banyak gitu. Jadi misalnya kayak bapaknya Sujoyono kena korban perang. Lukisan-lukisan Sujoyono yang disimpan yang dia buat pada masa tahun 46 sampai 48 itu di Jogja juga kena imbas bom agresi militer. Dullah itu nyimpen lukisan sampai ke langit-langit karena kadang-kadang ada tentara masuk penggeledahan. Seperti itu juga menyebabkan seniman itu juga nggak bisa dengan mudah meletakkan lukisan kayak gini di sini. Ini dipamerin ini, lumayan ini ya. Karya available. Ya? Oke. Bisa untuk satu motor atau satu mobil. Satu sepeda aja. Sepeda. Brompton. Sepeda trompet. Lumayan lah. Plus bonus helm. Sepeda pakai helm Gojek ya. Jadi seperti itu. Kalau misalnya kita ngelihat pandemi itu, jangan kemudian merasa bahwa ini peristiwa yang sangat berat sekali gitu. Ya berat iya, karena kita semua punya target-target tertentu yang ternyata gagal di 1 tahun terakhir atau lebih gitu. Nah, otomatis kita nggak bisa kemudian berpangku tangan ya kan. Nah, gitu. Jadi menerima keadaan kalau kemarin Javin melihat melakukan kerja pameran gitu ya. Itu saya hargai karena persoalan pameran tetap mau nggak mau tetap harus jalan. Jadi kalau misalnya kita berlaku sebagai seniman, ini saatnya untuk menguji diri, ya kan? Ini menarik. Ya, semua pekerjaan, semua profesi sekarang sedang diuji. Saya kemarin juga dapat curhatan dari jurnalis. Jurnalis itu lebih berat loh dari seniman, karena seniman itu sebenarnya udah biasanya ya, yang rata-rata aja deh, itu rata-rata kan udah punya kenalan kolektor atau pembeli, relasi yang mampu untuk dicurhati. Nah kalau jurnalis yang dicurhati aja juga punya perusahaan besar namanya media massa juga sedang kolaps. Ya, siapa coba yang bisa curhati? Paling ya presiden aja kan gitu. Ya cuma curhat kali ya. Nggak tahu efeknya apa gitu. Paling cuma vaksin 2 kali lebih cepat gitu daripada kita para seniman gitu. Udah vaksin belum? Belum. Aku udah 2 kali. Beneran? Bener. Saya sudah memvaksin tapi belum divaksin ya. Maksudnya gimana? Tukang sensornya nggak ada, diem aja. Live, sorry.
Sorry ya Instagram sama YouTube. Yo itu ya. Jadi anu ya. Kalau ada yang mau bertanya boleh nanti bertanya sambil lalu. Nah, terkait dengan itu, terkait dengan apa yang akan kita bahas, Javin. Jadi kalau misalnya sekarang dari kasus pandemi ini kita bisa melihat bagaimana pandemi ini bisa menyeleksi banyak hal. Satu, seniman yang punya mental kuat, ya. Bukan berarti seniman yang miskin terus akan berhenti jadi seniman, ya enggak juga. Ya kan? Bahkan beberapa seniman yang sudah sangat eksis di pasar internasional pun juga mengeluh ke saya, tapi nggak usah nyebut nama ya. Sebut aja sebut aja MS gitu ya. Mika Susanto gitu. Enggak ya. Itu juga merasa bahwa harus, kalau biasanya sebulan dapat 100 juta, sekarang enggak gitu. Nah, padahal kebutuhan akan kehidupan produksi macam-macam, produksi, ya, kehidupan melaksanakan pencitraan diri atau gitu ya. Nah, atau itu celakanya seniman yang sudah punya labelisasi kan. Iya, tapi citra itu penting loh. Jadi tapi jangan jadi Aresu Citra. Nah, kita udah ngomongin saat itu ya. Citra itu penting. Sorry Mas Boy. Enggak apa-apa. Mas Boy. Jadi kalau misalnya kita melihat pandemi ini kemudian menyerah, itu artinya ya memang kita belum siap jadi seniman gitu. Tapi kalau pandemi tiba-tiba terus bikin YouTube gini ya juga oke lah ya, lumayan ya. Apalagi buka bareng gini ya. Ini ditunggu seniman-seniman lain ya. Berarti yang kedua nanti saya sudah berlepas diri. Next ke seniman yang lain aja gitu. Nah, gitu aja. Hai monoton dong, hai monoton. Maksudnya saya yang diganti kan. Sini siapa lagi gitu ya. Nah, gitu. Sponsornya siapa lagi gitu. Sponsornya hai monoton. Hai monoton ya. Oke, itu wah sedekahnya besar ya. Kalian harus terima kasih loh. Udah diberi buka puasa ya. Dapat ilmu lagi dari Javin ya. Udah dapat angin lagi. Ini ada banyak angin. Saya mungkin juga sedikit merespon ya, karena memang menarik dari tadi juga disinggung tantangan yang paling kuat di era pandemi ini. Memang saya sendiri juga sebagai seorang individu seniman juga sangat merasakan efek dari COVID itu sendiri gitu. Ketika saya menarik ya, betul, sudah punya program yang cukup sedemikian rupa, program jangka pendek dan jangka panjang, tiba-tiba langsung kena COVID yang sangat cukup kuat, drastis, terutama di bulan Maret. Saya benar-benar merasakan gitu. Ketika Desember di Maret tahun lalu maksudnya. Tahun lalu ya, 2020. Ketika sebenarnya di Cina pun udah dari tahun 2019 akhir, saya masih yang merasakan mungkin itu tidak terlalu kuat efeknya gitu. Tapi kesini mungkin saya mengira mungkin kalau dampak tidak sampai masuk ke dampak ekonomi gitu, tidak sampai merusak ke perekonomian. Cuman benar-benar pas Maret masuk ke Indonesia, maksudnya puncaknya di bulan Maret, itu sangat kuat sekali. Karena kebetulan juga tadi yang sudah saya singgung bahwa saya masuk di dunia seniman profesional yang kuat erat dengan konteks market, dan beberapa para kolektor juga punya usaha seperti restoran atau pabrik maupun macam-macam. Itu sangat tiba-tiba sangat kuat di wilayah transaksi gitu. Jadi yang sudah deal di beberapa gagal. Di beberapa transaksi langsung putus, gagal gitu. Rugi berapa juta kira-kira setahun ini? Karena seniman tuh santai, jadi nggak makan juga santai aja kan. Iya, jadi saya juga belum terlabalisasi seperti seniman yang tadi ya. Jadi kerugian tidak sampai seperti itu gitu, karena saya tidak sangat konsumtif, saya orangnya sangat sederhana gitu. Enggak. cukup dampak lah. Cuman saya memang itu yang sering saya sharing dengan teman-teman ketika main di studio. Jadi pesan saya memang ketika mendapatkan sesuatu yang materi dari seni, artinya laku maupun sukses, jangan serta-merta langsung dipakai menjadi nilai tukar modal untuk benda gitu. Jadi kan itu masih untuk nilai kita berputar di kesenian supaya kita tetap jalannya panjang. Makanya tadi saya juga nyinggung jangan cuma jadi seniman yang setahun 2 tahun gitu, tapi selamanya gitu. Karena ya seni ini nggak bisa kita singkat untuk cuma jangka pendek. Lah akhirnya pas COVID tadi sangat kuat mempengaruhi di aktivitas saya juga gitu. Cuman tidak sampai memberikan dampak yang kuat di wilayah perekonomian pribadi gitu. Cuman di wilayah strategi itulah yang akan kita bahas. Jadi di situ saya langsung memilih memutar strategi apa yang tepat untuk mengatasi ini gitu. Nah, itu juga sedikit memberikan pelajaran juga ke saya karena
ketika saya pameran dengan beberapa galeri sebelum saat itu masuk virtual ya, karena berburu virtual itu kan setelahnya gitu, cukup jeda lama kan, berbulan-bulan setelahnya baru masuk seni rupa pameran virtual. Yang sebelumnya trennya ya, termasuk Art Jakarta jadi virtual, Artjuk jadi virtual dan seterusnya. Tapi sebelum virtual itu saya langsung mikir kira-kira metode apa yang tepat untuk mengatasi problematika saya secara personal gitu. Ternyata memang karena saya kembali lagi saya masih menyinggung di wilayah konteks market. Strategi yang saya pakai saat itu bagaimana saya memanfaatkan pola media sosial itu sendiri gitu. Jadi walaupun itu belum sampai sekuat pameran virtual ya, cuman saya bagaimana saya mengemas desain karya yang saya padu-padankan dengan ruang interior kayak gitu. Terus saya saat itu cukup lumayan lama sih, maksudnya udah setahun yang lalu, cukup sedikit agak lupa juga. Tapi saya bagaimana mengatur strategi yang kembali lagi tepat buat mengukur diri saya sendiri gitu. Kira-kira tantangan apa yang tepat saya lakukan dan itu tidak memberatkan saya. Saat itu saya ada banyak rencana ya setelah merasa bahwa banyak pameran yang sudah digelar secara virtual gitu. Maksudnya gimana? Ada rencana-rencana yang kemudian berubah gitu setelah ada tren virtual exhibition gitu? Secara tidak langsung sebenarnya kalau tantangannya, karena saya nggak tahu juga ya, karena kebetulan sekali saya tidak terkena imbas yang secara spesifik gitu, karena kebetulan juga pas saya selama COVID saya tetap lumayan lancar gitu. Asik. Nah, tetap lancar bertransaksi juga. Cuman memang pas fase awal aja yang benar-benar drastis, terputus semua, cancel banyak pihak kayak gitu. Cuman jeda berapa lama membaik, bahkan bagus. Nah sekarang kalau dari efek pameran yang kemarin kamu gelar itu, baik di Art Jakarta maupun yang terakhir kemas ulang ala Javin itu, seberapa efek terhadap dirimu? Ini sebenarnya gimana? Satu dari aspek eksistensi, satu dari aspek finansial kali. Bisa dibuka ke kita ya. Masa diskusi tanpa menyentuh aspek ini ya, itu wacana doang ya. Ora apa-apa ora nyebut jeneng kok. Aman. Inisial MS ya. MS. Miras. terus gimana? Kalau secara tadi yang pertama di wilayah apa? Kan kamu udah menggelar sejumlah pameran di masa pandemi. Betul. Nah, itu kan penting untuk dinyatakan ke teman-teman nih. Apa efeknya? Seberapa manfaat sih sebenarnya? Kalau saya pribadi sih sebetulnya ataukah sama aja? Iya, saya sebenarnya pengen banyak sharing dengan teman-teman sebetulnya. Kira-kira efek seperti apa sih? Karena kalau saya pribadi memang tidak secara spesifik atau signifikan secara dua konteks yang disebut ya, baik di market maupun di wilayah eksistensi gitu. Karena saya masih menjalani seperti biasa, cuman memang di wilayah awal aja yang saya baru mendapatkan efeknya. Cuman setelahnya saya tidak cukup banyak mendapatkan efeknya, baik di wilayah market maupun di wilayah eksistensi. Oke, tapi begini, Vin. Ketika yang kamu laksanakan itu adalah pameran tunggal yang sifatnya juga fisik, ya kan, dan tidak virtual, itu memang hampir tidak punya perbedaan antara pameran yang sebelum pandemi atau pada saat pandemi sekarang ini. Jadi kalau misalnya kita bisa melihat apa sebenarnya perbedaan antara pameran sebelum dan pada saat pandemi berlangsung, itu esensinya justru pada perubahan media. Jadi kalau misalnya kita dulu tidak berteman dengan media virtual, itu artinya kan sebenarnya ada pembeda yang jelas bahwa hari ini setiap seniman sudah harus bisa berteman dengan media virtual. Itu yang pertama. Ini dasar, semua orang merasakan itu sekarang. Minimal menonton. Sekarang menonton sudah bisa lewat virtual. Ini juga berimbas kepada mata kuliah yang ada di jurusan tata kelola seni. Semula kami tidak mempelajari mengenai manajemen pameran virtual. Ya benar. Semula hanya manajemen pameran. Artinya fisik ya. Nah, akhirnya sekarang semua orang harus belajar bagaimana memanage pameran virtual. Sehingga perbedaan ini harus kita
pelajari bersama-sama. Nggak cuman senimannya yang belajar, tapi juga apresiatornya yang harus belajar juga. Memang pertama akan ada banyak kritik ataupun curhatan bahwa pameran virtual tuh rasanya kok nggak nggak berasa gitu ya. Gak greget Ngelihat ya. lukisan kok ya cuman lihat foto gitu. Gepeng. Ya betul. Jadi cuman apalagi di komputer kita nggak ngerasain tekstur, Oke. nggak ngerasain besaran lukisan, nggak ngerasain bau, atau nggak merasakan warna yang sesungguh-sungguhnya dilihat dari tengah sama pinggir itu berbeda. Sini satu kamera, satu foto udah langsung itu aja. Jadi esensi itu memang hilang pada intinya. Tetapi kalau kita bisa melihat dan merasakan ada kelebihan lain ketika kita melaksanakan pameran virtual, yakni apa? Makin mudahnya orang mengakses kita. Oke ya. Sehingga kalau misalnya kita tidak melaksanakan pameran fisik pun bisa menjalankan apresiasi ini lebih mudah. Iya benar. Untuk mereka atau para apresiator, baik pembeli maupun bukan pembeli gitu aja ya. Itu kalau ingin merasakan langsung ya datanglah gitu ke studio. Datanglah ke High Monotone gitu. Supaya bisa merasakan bahwa lukisan di belakang ini mahal harganya gitu. Kalau mahal ya. Kalau mahal. Tergantung nanti gimana cara menarasikan ini menjadi mahal atau enggak ya. Saya harus baca kepentingan buku. politik. Kenapa? Harus baca buku. Mengapa lukisan mahal? Iya. Konteks personnya di sini. Di Gojek. Jadi itu yang pertama, bagaimana kemudian media mengubah kita untuk melaksanakan berbagai macam kegiatan kesenian terutama pameran. Jadi masalah berikutnya adalah apakah pameran virtual itu diakui atau tidak. Oke. Maksudnya diakui, boleh nggak masuk CV gitu, kurikulum vitae, biodata. Oh iya benar ya. Kalau misalnya pameran tunggal di Instagram gitu, ayo. Rasanya gimana gitu ya. Tapi bagaimanapun juga menurut saya oke, boleh. Nggak ada masalah selama memang diakui sebagai pameran dengan tajuk yang jelas, dengan konsep yang kuat, ya yang jelas ya. Dan manajemen yang berkualitas. Karena ada pameran di media sosial pun juga bagus kok gitu. Semua fitur-fitur yang ada di pameran fisik itu ada semua di media sosial. Benar. Jadi tidak ada masalah dengan misalnya kalau Anda semua pameran di Instagram ataupun di Facebook ataupun di YouTube ataupun di website gitu. Karena sekarang media online itu, media virtual kan macam-macam. Kalau saya membaginya jadi cuma dua, ada media media online yang berbayar kayak website. Ada juga media yang tidak berbayar ya kayak Instagram, media sosial itu. Media antisosial dan media sosial. Sebutannya gitu. Oh ya. Ya karena bayar kan. Karena bayar kan jadi media antisosial. Karena sosialnya karena bayar, nggak bayar kan. Bahkan kalau Brazil Anda yang dibayari kan. Ya kan kalau followernya banyak dan sebagainya. Nah, itu menyebabkan cara kita mengelola pameran menjadi berbeda antara bagaimana pameran di medsos yang namanya Instagram, bagaimana pameran di YouTube. Iya benar. Sama-sama ada kuratorialnya, sama-sama ada caption karyanya, deskripsinya, ada suasana ruangnya, meskipun beda, tidak seperti ruang tiga dimensional gitu, tapi kemudian kita diajak untuk melihat, menonton serasa kita seperti pameran fisik seperti sebelumnya gitu. Jadi manfaat bagaimana kemudian pandemi ini menyadarkan kita untuk melakukan eksperimentasi gagasan untuk berpameran itu muncul di sekarang gitu. Nah, kesadaran ini yang perlu kita teruskan secepat-cepatnya, sebesar-besarnya ke semua orang. Makanya ini kita share ke media sosial ya, ataupun ke teman-teman yang lain yang ada di manapun gitu. Nah, karena apa? Jangan sampai pandemi ini membuat kita jadi
kurang kreatif gitu. Terbatas ya. Yang gambar jalan terus, tapi kan kemudian pameran juga harus jalan terus. Ya pameran. Iya, Saya- karena yang disebut seniman sekarang bukan hanya berkarya tapi juga berpameran. Ya ini menarik ya, karena tadi juga disinggung masalah pameran virtual gitu. Jadi kembali ke saya lagi, kalau memang di saya pribadi tantangan COVID atau macam-macam, saya kebetulan memang tidak mempunyai tantangan lebih gitu kan. Makanya nggak menarik kisah saya untuk diulas gitu. Cuman yang menarik bagaimana saya justru kemarin ngobrol sama seseorang, inisialnya ABCD ya, MS. MS. Nah, itu bagaimana kami mencermati pola kerja galeri gitu. Termasuk saya udah berpameran dengan galeri berapa kali di masa pandemi gitu. Yang menarik adalah tantangan dari galeri itu sendiri gitu. Tadi kan disinggung pameran di virtual, di sosial media gitu. Yang semua bisa melakukan, semua bisa meng-create gitu kan. Semua bisa mengemas sebagus mungkin. Tapi bagaimana dengan ekosistem seni yang disebut rantai seni? Di situ ada seniman, ada galeri, ada kolektor dan seterusnya. Di sini dalam rantai seni ini kan ada galeri yang selama ini kita menggunakan wadah tersebut gitu. Tapi bagaimana dengan konteks pandemi yang sebenarnya ini menjadi tanda tanya besar. Apakah kita masih membutuhkan infrastruktur ini sendiri, itu sendiri, yaitu galeri, yang selama ini ketika kita jualan di luar galeri itu menjadi sangat negatif gitu, menjadi kayak aib gitu. Wah, kalian membunuh rantai seni gitu kan, dan nanti jadi pincang dan seterusnya gitu. Jadi kita nggak boleh dong bunuh galeri, karena galeri sangat berperan besar ya, termasuk memproduksi pengetahuan, memproduksi wacana maupun sejarah juga. Galeri juga banyak memberi kontribusi. Tapi bagaimana dengan konteks pandemi? Ini yang kemarin saya bahas dengan teman, bahwa saya kira ini yang menjadi PR besar galeri, karena semua sudah bisa berpameran di luar itu semua. Iya, gitu betul. Jadi saya memandang begini, galeri, museum atau art space yang sebelumnya mempunyai peran aktif, mewabah gitu ya. Itu sekarang harus mendekonstruksi diri. Iya. Ya, artinya galeri sebagai ruang fisik gitu ya. Itu dia bisa membantu seniman dengan berbagai macam kreativitasnya. Tetapi galeri sebagai jaring kerjasama, kemitraan, itu juga penting untuk kita cermati. Karena pada saat ini seniman itu kan butuh mitra, tidak bisa bekerja sendiri, ya kan? Otomatis kan galeri lah orang yang paling punya peran sebelumnya gitu, karena dia juga punya koneksi ataupun jejaring yang lain, itu menyebabkan dia lebih unggul daripada seniman bekerja sendiri, meskipun dia punya teman-teman tim teknis untuk berpameran di media sosial misalnya, meskipun pameran itu bagus secara kualitas gitu misalnya. Sehingga dalam konteks hari ini galeri sebenarnya bisa memegang peran yang sangat penting dalam masa pandemi, pameran-pameran di masa pandemi ini. Karena semakin banyak orang yang turut serta, maka itu akan menyebabkan penontonnya juga lebih banyak. Kemudian komunikasi antara personal pemilik galeri dengan kolektor misalnya, itu juga harus dilaksanakan, karena nggak mungkin kolektor meskipun nonton medsos gitu atau ruang pameran virtual kita itu langsung ngerti, juga nggak semuanya begitu kan. Iya. Sehingga butuh penasehat. Nah, galeri ini kan akhirnya bisa berperan sebagai advisor, penasehat gitu. Tapi di konteks market sebetulnya, iya kan? Ya, ini di konteks market. Iya, cuman yang saya sempat singgung tadi adalah bagaimana ketika kita memulai melangkah di konteks pameran itu sendiri gitu loh. Ya. Belum pada konteks market ya, tapi nanti semuanya akan mengarah ke market. Karena saya membayangkan kayak gini, tantangan galeri adalah bagaimana ketika di era pandemi ini yang dia tadi disebut harus mendekonstruksi diri, tubuhnya sendiri, ketika memang dia tidak menyadari perannya yang jauh lebih besar di masa pandemi, itu saya kira akan tergeser atau terkikis dengan kemunculan seniman-seniman yang punya kreativitas. Iya, lebih kreatif. Karena apa? Itu tadi seperti disinggung, dia bisa berpameran di sosial media gitu. Dan dia bisa meng-create sebagus apapun yang bisa menjadikan audiens atau kolektor bisa tertarik. Walaupun harus dimediasi dengan galeri ya. Cuman itu tadi saya cukup mengkritisi bahwa ketika galeri tidak punya daya tawar lebih dengan cara hanya memamerkan di virtual,
apa bedanya dengan seniman yang Iya. sama-sama majang di Tantangan yang lain juga ada, Vin. Jadi kalau seniman sekarang, seniman rupa ya kayak kamu gini, kemudian pameran di sebuah media sosial gitu aja ya. Kan sebenarnya gratis tuh. Bagaimana cara seniman ini mengelola diri sampai kemudian link media sosialnya ini pun menghasilkan. Jadi sebenarnya peran galeri juga tidak ada sebenarnya. Kalau Nah, misalnya kita mau benar-benar memutuskan gitu ya, iya, untuk tidak memakai galeri established ya, galeri mapan, sehingga ketika Javin misalnya bikin pameran dengan menggunakan YouTube misalnya, dan kemudian penontonnya banyak, nah gitu kan. Oh iya. Akhirnya malah justru dapat hasil yang lebih dari itu dengan lukisan tetap di tangan gitu ya. Dapat essence. Gitu kan. Atau perkembangan berikutnya ketika kita muncul ada perkembangan apa seni apa crypto sign. Nah, gitu. Itu juga muncul yang lebih baru lagi. Artinya sebenarnya yang dijual image-nya bukan fisik lukisannya kan. Itu juga memungkinkan untuk kita semua sekarang. Sehingga yang diperlukan hari ini adalah kemitraan yang sejajar antara galeri, kamu bisa apa? Kecuali cuma modal kali ya. Kalau seniman-seniman yang masih muda, yang butuh bantuan, iya, galeri akan sangat berperan. Tapi kemudian ketika menghadapi model-model seniman yang sudah sangat kreatif, mungkin galeri harus bisa meletakkan dirinya sebaik mungkin ya, secermat mungkin agar tidak dilindas oleh para senimannya ini sebenarnya. Enggak, termasuk ke seniman muda pun saya kira konteksnya sangat tepat gitu loh. Jadi kreativitas itu bukan hanya dengan seniman-seniman yang punya kreativitas tinggi yang bisa mengkritik itu tadi. Justru menariknya adalah dengan teman-teman seniman muda yang dalam tanda petik yang belum punya wadah gitu. Karena saya merasakan kalau dari dulu yang seumpama saya masih kuliah, bagaimana untuk mengakses galeri-galeri established tersebut itu sangat sulit. Saya harus ketemu sekretarisnya dulu, nggak bisa minta nomornya langsung ke pemilik galerinya, nggak bisa ketemu dan seterusnya. Berbeda dengan sekarang gitu loh. Kita bisa meng-create pameran dengan sebagaimana mungkin, sebaik mungkin. Terus bahkan ini ada faktor keberuntungan juga ya. Kadang ada beberapa kolektor muda yang mungkin salah ngakses ke Instagram apa gitu, terus lihat ternyata karyanya bagus-bagus terus DM, itu banyak teman-teman yang merasakan gitu. Iya, betul. Itu kan secara konteks market sudah sangat tercukupi gitu loh. Iya, sebenarnya tantangannya yang lainnya apa dengan galeri gitu? Harus kita lagi deh. Kayaknya harus kita artikulasi ulang pengertian galeri. Nah, jadi misalnya apakah sekarang studio high monoton itu hanya sekedar studio? Enggak kan? Enggak. Kalau udah kayak gini, ini galeri. Iya. Bahwa seorang seniman ketika menampilkan diri di Instagram, dia sudah berlaku sebagai pemilik galeri sebenarnya, sekaligus seniman. Oke. Karena memamerkan ya? Iya, artinya sekarang kita artikulasi ulang kan berarti makna galeri itu. Oh ya, secara benar-benar. Tidak lagi fisik, tetapi kemudian dia menjadi ruang sosial kan, bukan ruang tempat berjual beli atau transaksi, tapi ruang sosial. Yang kita tawarkan kan bukan persoalan ini karya akan dibeli siapa atau ditawarkan ke siapa, tetapi sesungguhnya kita memberikan satu dimensi dimensi kemanusiaan yang tidak ada urusannya dengan pasar. Jadi misalnya Javin pameran dengan konsep saya ingin melakukan kritik terhadap isu sosial yang ada di sekitar saya. Lalu berpameranlah di Instagram. Dengan nama kurasi ataupun segala hal yang harus dikemas seperti halnya pameran fisik itu sebenarnya kan orientasinya sebenarnya tidak ingin jualan sebenarnya, tapi kan kemudian yang muncul di sana berbagai macam efek, dan salah satunya tentu aja eksistensi akan menjadi bagian yang penting bahwa Javin sedang menggerakkan opini tentang isu sosial, kritik sosial, terus-menerus gitu. Karyanya ganas. Dengan berbagai macam cara dia bisa masuk ke wilayah-wilayah yang sebelumnya tidak dimasuki oleh seniman lainnya. Gitu. Nah, sebenarnya kan gitu. Kalau misalnya nanti ada persoalan pembicaraan galeri dalam konsep masa lampau, yakni galeri sebagai tempat jualan, itu kan sudah urusannya fisik.
Oke. Artinya orang mau ke sini nih gitu. Ke sini kemudian melihat langsung baru oke gitu ya. Jadi dalam hal ini pembicaraan yang menarik saya kira kalau kita bisa menyadari bahwa Anda para seniman itu juga sebenarnya sudah punya galeri. Hari ini ya. Iya, gara-gara pandemi ini kita menjadi sadar akan berbagai macam isu-isu baru ataupun konteks yang lebih update terhadap persoalan-persoalan yang kita hadapi. Karena ternyata revolusi 4.0 ataupun revolusi digital ini melahirkan perubahan kebudayaan yang luar biasa. Seperti itu. Wah, serius banget nih. Tapi memang menarik ya. Jadi kadang saya punya pesimisme besar gitu dengan teman-teman. Awalnya atau enggak, balik lagi ke galeri gitu. Oke. Ya saya nggak menyudutkan dari teman-teman galeris gitu loh. Cuman memang yang menjadi daya tarik atau nilai tawar mereka akhirnya kita akan bertanya-tanya gitu. Kebetulan saya pribadi memposisikan sebagai seorang seniman profesional ya. Mungkin beda dengan seniman dalam tanda petik muda yang baru diajak pameran galeri udah seneng banget gitu loh. Kalau saya berapa tawaran galeri, ya kebetulan saya banyak yang saya lihat dulu gitu. Kalau sekedar cuma pameran, karena saya nggak tertarik gitu loh. Lah, karena konteksnya saya paham bahwa era pandemi ini sebenarnya udah tidak ada batas, lebur. Dan apalagi yang ditawarkan dengan galeri yang hanya sekedar memamerkan sama-sama virtual konteksnya bahkan. Justru yang menarik adalah ketika galeri menawarkan dengan berbagai macam tawarannya, seperti yang kemarin sempat di era booming itu dilakukan kayak menggunakan kurator, menggunakan katalog, bahkan penulis. Itu kan ketika pameran mulai sepi di era-era tahun 2010 ke atas, mereka banyak mentiadakan pola seperti itu. Jarang yang memproduksi pengetahuan di wilayah buku seperti katalog, jarang yang menggunakan penulis maupun kurator. Ini kan ternyata terbawa sampai sekarang gitu loh. Lah, ketika masuk ke era pandemi masih menggunakan pola seperti itu para galeri, menurut saya ya celakalah gitu loh. Ya makanya disadarkan aja. Ya semoga sadar ya. Semoga ini diskusi ini pentingnya. Oke ya. Lah ini yang menjadi menarik makanya ketika teman-teman dalam tanda petik sama seperti saya sendiri seniman-seniman muda yang baru mulai merintis karir, saya kira ini waktu yang paling tepat untuk kita mereposisi kita sebagai seorang seniman. Jadi jangan bergantung seniman si temanku lagi diundang galeri A, si temanku diundang galeri B. Menurut saya nggak penting banget ini. Ya tapi nggak boleh begitu. Oh iya, nggak maksudnya. Artinya begini, saya masih meyakini meskipun kita bebas untuk mengartikulasi ulang galeri, tapi ingat ada jaring galeri yang luar biasa kuat. Kita tidak sedang bicara tentang galeri di Indonesia. Kita bicara tentang galeri global. Jadi galeri itu juga ada yang skupnya memang sangat kuat. Biasanya kalau dalam konsep marketing itu disebut galeri alfa. Galeri alfa itu galeri yang mempengaruhi tren dunia. Ya, jadi galeri alfa itu levelnya dia mempengaruhi dunia, mempengaruhi harga karya yang dipamerkan, kemudian mempengaruhi eksistensi seniman. Jadi kalau udah pameran di situ, itu dianggap dia sudah levelnya dunia. Nah, itu kan artinya kan ada model galeri yang memang sampai hari ini belum mampu kita dekonstruksi lah gitu. Gitu ya. Kalau misalnya levelnya masih Indonesia atau skala lokal gitu ya, kita sekarang tidak perlu ngomong panjang lebar gitu. Dan yang diperlukan sekarang adalah bagaimana kita menjalin agar seorang Javin bisa sampai pameran di galeri-galeri kelas alfa. Nah, itu penting sehingga kita juga tidak boleh menyepelekan peran galeri dalam konteks ini. Karena bagaimanapun juga galeri ini juga punya jaring yang bisa membuat seniman sangat eksis, sangat tinggi citranya, sekaligus juga bisa merontokkan eksistensi galeri seniman gara-gara galeri itu dipermasalahkan gitu. Artinya secara hierarkis dan politis ya. Ya, secara politis masih kuat sekarang meskipun ada media sosial ataupun dunia digital yang sekarang sedang mewabah gini. Sehingga kalau kita merasakan peran galeri dalam konteks untuk menyemarakkan pameran-pameran,
ya tetap kita ajak kerja. Tidak ada problem ketika kita bekerja sama dengan siapapun termasuk galeri. Iya. Sehingga Oke, semakin banyak kita berpameran dengan mitra yang lain itu semakin bagus kok. Artinya dalam konteks publikasi dan promosi, pameran yang banyak iklannya itu penanda bahwa pameran itu disukai banyak orang. Oh. Minimal ya dibiayai lah gitu ya sama. Okay. Meskipun nggak tahu rekayasa di belakangnya itu kayak apa, kita nomor duakan dulu lah gitu ya. Gitu. Karena yang diambil semua ternyata. Bisa jadi begitu kan gitu. Jadi berarti yang menarik secara politis ini yang kami saat saya dengan dengan teman ngobrol belum ketemu. Nilai tawar apa yang galeri sebenarnya kasih di era pandemi gitu. Karena semua bisa meng-create, semua bisa menciptakan kreativitas di wilayah virtual gitu. Nah, ini yang ternyata penting. Menurut saya PR buat saya dan teman-teman bahwa ketika bekerja sama dengan galeri, poin politis ini yang kita juga harus minta dalam ke mereka, karena mereka punya kekuatan politis di sana. Walaupun secara jejaring itu jelas, galeri punya jaringan yang besar di wilayah market, itu nggak bisa kita pungkiri. Cuman apakah berhenti di sana gitu loh? Ya hampir bisa dikatakan kalau misalnya kita melihat peran galeri hari ini itu hampir mirip ketika kita melihat peran art dealer, ya kan? Art dealer itu kan mediator ya, yang bisa membuat kita sangat hebat, bisa sangat jatuh gitu di masa depan, ya kan? Nah itu sama dengan, memang dalam konteks tertentu perlu ada upaya untuk mengartikulasi ulang galeri. Di satu sisi kita tetap tidak boleh melupakan bahwa jaring galeri yang sifatnya global itu tetap kita cari. Penanda eksistensi itu salah satunya pameran di galeri alfa, beta ya. Jangan di bawah-bawahnya lah. Kalau bisa sampai ke beta, kalau alfa lebih bagus. Ini yang sempat saya tanyakan ya. Galeri di Indonesia itu masuk beta nggak? Mau ke beta. Mau. Yang levelnya di sini sangat tinggi itu mau ke beta. Kita sempat ngobrol itu. Karena alfa itu ternyata minimal B-min lah. CB lah ya, CB ya. Iki mahasiswa paling banyak CB-nya ini. Honda CB atau galeri kemarin CB Art Space. Pameran saya di CB Art Space. Saya tidak menisbihkan peran galeri. Itu yang kita poinnya ketemu. Jadi secara politis inilah galeri yang sebenarnya punya kekuatan di sana gitu. Yang secara nilai tawar ketika kita seorang seniman yang hanya diundang seneng terus cuma pameran diajak galeri seneng, itu kalau saya pribadi sangat menyayangkan karena kita tidak punya nilai tawar. Harapan yang tidak pernah bisa luntur adalah kita perlu berharap kepada galeri ataupun event organizer yang mengelola itu tetaplah bikin katalog gitu. Nah, jadi jejak digital, jejak tekstual itu wajib kita buat selama kita memang sedang melaksanakan tanggung jawab sosial dan ini budaya kultural sebagai seniman. Karena esensi kita sebenarnya sedang merayakan kebudayaan, bukan mencari duit pameran itu, ya. Karena bagaimanapun juga masa depan itu butuh catatan. Iya. Jadi kalau kita melupakan itu nanti ya kita dilupakan gitu. Ini Majapahit itu eksis gara-gara cuman penulis satu penulis loh, Empu Prapanca itu loh. Kalau nggak ada Empu Prapanca bayangin. Hilang historisnya. Kalau nggak ada Empu Mika gimana? Wes. Enggak lah. Empu Javin gimana Empu Javin? Jadi itu yang perlu kita terus giatkan. Ketika masa pandemi pun tidak ada masalah dengan itu. Malah justru sebenarnya kalau kita membuat e-katalog itu kan sebenarnya juga lebih ekonomis ya. Itu ya salah satu bentuk aja sebenarnya. Secara teknis itu. Tapi harapan saya tetaplah dicetak. Meskipun 10, 20 gitu ya. Takutnya komputernya rusak ya, punya saya rusak. Takutnya eksternal hard disk itu kan usianya cuma 3-4 tahun lah, harus diganti lagi. Ya, jadi komputer itu juga kan harus di-upgrade terus-menerus. Filenya juga harus dipindah terus-menerus. Emang kalau kita mati yang pindah file siapa coba baik? Emangnya IFA terus gitu.
Kasihan nih Pak. Pak. Ya. Emangnya Dikti Art Lab gitu ya? Oh, Ya enggak iya. lah ya. Dikti Artep Iva aja Bang Gode. IFA aja Bang Godean ya enggak apa-apa. Atau IFA aja apa Dikti Cabang Art Lab Sewon. cabang kota. Oh, jangan kata. Bener. IFA. Iva. Oh, Jadi dibalik. jadi itu ya yang Hmm. perlu kita sadari betapa manfaat pameran itu akan terkuak ketika kita meninggalkan catatan. Oke. Ya. Sekarang kita bicara detail ya. Saya seringkali membuat kajian-kajian mengenai pameran atau sejarah seni rupa gitu ya. Menulis tentang seniman atau menulis tentang peristiwa seni. Nah, salah satu yang menjadi andalan adalah katalog. Oke. Selain clipping seni rupa. Clipping seni rupa itu kelemahannya adalah pencatat atau jurnalis itu kadang-kadang tidak menyadari bahwa ada persoalan di tulisannya ketika misalnya dia salah catat judul, Oh iya. ya kan, salah ketik tanggal atau salah ketik nama seniman. Basuki ditulis pakai U, padahal yang benar Basoeki Abdullah, gitu. Itu aja bermasalah kalau misalnya di studi S3 itu nggak boleh dipakai, udah kayak gitu tuh nggak boleh dipakai. Apalagi kalau udah urusannya dengan fakta sejarah gitu, wah susah minta ampun. Atau Walaupun- contohnya tadi Jumaldi Javin, wah itu fatal. itu fatal banget ya. itu, nggak boleh sama sekali itu. Apalagi jangan dicontoh ya. Jangan, sorry Mas Alfi. Ya, kembali ke situ. Jadi ketika saya melakukan kajian sejarah, maka harapan paling utama sebenarnya di katalog. Katalog itu sumber pertama ketika senimannya udah meninggal. Oke. Jadi udah nggak ada yang diajak ngobrol kan. Ketika saya pingin nulis Sujoyono, Basuki Abdullah, atau pelukis Dullah gitu. Ini siapa, orang udah meninggal semua gitu kan. Oke. Yang pernah lihat dengan mata kepala sendiri aja udah mati. Iya, Apalagi yang ngomong gitu, yang ngobrol atau deket gini gitu ya. Jadi itu katalog akan menjadi utama. Katalog itu kalau bisa upayakan ada foto diri lah ya. Jangan cuma lukisannya. Percaya diri aja lah. Karena wajah itu penting banget untuk membayangkan. Kalau saya mau cerita tentang seniman A itu ya tetap saya bayangin matanya kayak apa, hidungnya kayak apa, jenggotnya Javin kayak apa, itu kan kita bisa cerita, deskripsinya lebih panjang lah daripada nggak ada fotonya gitu ya. Jadi lo ngapain ditutupi kan? Seniman anonim. Jadi foto itu penting dalam katalog pameran. Nah, Ya. Meskipun pameran Relatif. bareng-bareng. Relatif. Ya, artinya Ya. lebih baik ada fotonya lah Lebih baik gitu ya. Kalau saya menilai relatif. Ya itu dari sudut seniman karena nggak berpikir bagaimana besok mau ditulis kan. Itu yang kedua adalah kadang-kadang ini tidak dirasa penting. Iklan di katalog. Ternyata iklan di katalog itu membantu kualitas pameran untuk membayangkan kualitas pamerannya kayak apa. Jadi ketika saya menemukan katalog tahun 56 itu katalog pameran pelukis Tionghoa, kelompok Tionghoa yang ada di Batavia, Jakarta saat itu, namanya kelompok Yinhua. Katalog-katalog pada tahun 50-an itu rata-rata tidak berwarna dan bentuknya leaflet. Tekuan-tekuan gitu. Walaupun kertasnya ada yang tebal, ada yang tipis. Tapi katalog yang dibuat oleh pelukis-pelukis kelompok Tionghoa ini bentuknya buku. 80 halaman. Tahun 56. Meskipun cetakannya masih sepia gitu ya. Jadi bukan hitam, tapi dicetak coklat-coklat ungu gitu ya. Nah, dan rasternya nggak kayak koran. Jadi lebih halus. Jadi nggak pakai apa itu yang alat putar itu loh. Kan ada mesin cetak alat putar dulu, manual itu. Kayak fotokopian hasilnya sekarang itu. Tapi kemudian di katalog itu jadi kelihatan beberapa lukisan yang dimasukkan ke sana itu memang terlihat lebih mudah untuk dibayangkan lah daripada nggak ada lukisannya sama sekali walaupun ada judul. Ya, ada judul. Memang kelemahan katalog pada tahun 50 itu kadang nggak ada ukuran, nggak ada medianya. Kadang judul cuman terus nama seniman sama judul, nama seniman judul gitu. Kesadarannya belum sampai seperti sekarang.
Jadi itu Ah, perkembangan yang baik lah kalau hari ini sampai detail-detail sekali gitu. Apalagi kalau hari ini ada katalog yang sampai menuliskan deskripsi latar belakang pembuatan karya itu, wah luar biasa itu nanti. oh, oke. Sayangnya tidak semua seniman mampu sampai ke sana Iya, dalam betul. membuat katalog. Hanya mengandalkan peran kurator untuk menerangkan secara umum. Itu yang Iya, dilakukan. Ya itu tugas kurator, dibayar iya. itu ngono kuwi ya. Iya. Digaji Mendetail. untuk itu untuk menerangkan Heeh. bagaimana latar belakang pameran atau karya-karya yang ada sekarang. Nah, Iya, bener. kembali ke sini artinya dunia virtual ataupun sekarang pandemi ini menyebabkan kita kan wajib menghadirkan pola berpikir hibrid. Jadi yang virtual harus jalan, yang fisik juga harus jalan. Oke, Itu oke. jalan terbaik hari ini deh. Nggak bisa nggak itu. Mhm. Karena itulah maka seorang kurator pun juga harus bisa melakukan kerja pameran virtual juga gitu. Bagaimana perangkat-perangkat kerja virtual itu juga harus dipelajari oleh seorang kurator dan seorang seniman. Ya, Mhm. ya nggak bisa semudah yang kemarin memang karena memang perkembangan media seperti ini. Apalagi seniman-seniman yang sudah merasa tidak mampu mengikuti perkembangan teknologi itu juga kuratornya akan bekerja lebih berat Oh, oke, oke. seperti itu. Nah makanya kalau ada seniman muda yang aktif di media massa bergerak terus memamerkan karyanya itu adalah salah satu keunggulan yang perlu kita syukuri. Maka jangan 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 hanya menggunakan media sosial seperti Instagram atau Facebook atau yang lain itu hanya untuk seneng-seneng aja, eman-eman. Karena waktu kita itu kan pendek ya. Adanya Facebook itu atau ada media sosial itu kan hanya menambah jam kerja sebenarnya. Hmm. Ya nggak? Semula kita nggak peduli dengan itu kan, Hmm. ngelukis saja mulu. Sekarang Javin kena kerjaan masuk YouTube gimana caranya ya gitu. Masuk Mengelola. Instagram gimana caranya. Hmm. Waktu harus dibagi lagi, harus Ah, dipecah lagi, dicabangkan lagi gitu iya, ya. betul. Untuk bisa meng-create hal-hal baru yang agar bisa dikatakan sebagai seniman kontemporer atau Hmm. seniman yang mengikuti perkembangan terbaru gitu. Iya. Kalau enggak jadi jauh tertinggal, bukan bukan menyalahkan tapi kemudian kalau kita melihat itu ya kita diserbu oleh para seniman-seniman yang giat ya Iya, kan, benar. banyak loh seniman yang giat. Sampai saya juga bingung ini siapa ya, giat banget ngirim ngirim bahkan di WhatsApp saya itu dikirim. Jadi kalau kalau kalian enggak itu kalian sebenarnya kalah tau sebenarnya sama mereka Hmm. yang cuek-cuek, pokoknya dikirim aja tiap pagi gitu sampai saya juga bingung ini terus diapain ya, didiemin paling enak. Ah, Tapi suatu waktu kan ingatan terus ke saya kan, iya, oh benar. ada si ini yang kemarin cocok nih untuk Hmm. pameran ini. Menarik itu bener ya. Ya Hmm. itu WhatsApp kan salah satu media Hmm. sosial Hmm. juga. Hmm. Jadi otomatis kalau misalnya terus, tapi ya jangan terus ngirim saya terus ya. Besok ya, Nanti saya share nomornya, Pak, di sini. tiap waktu laporan gitu ya. Kadang-kadang ada yang sedikit-sedikit saru gitu ya, wis ra apa-apa lah gitu. Namanya kurator ya, mesti dimaklumi. Ya, maklum, ya. Iya kan Hmm. gitu. Apa stikernya saru gitu ya, wis ra apa-apa. Kolektor stiker kok, nggak apa-apa. Ya gitu, Vin. Eh, hah? Moga-moga ini bisa memberi kesadaran juga pada Saya juga pengen dengar dari teman-teman Iya, sebetulnya. betul, betul. Barangkali teman-teman juga punya tantangan tersendiri seperti apa, karena ya itu tadi saya juga ngobrol dengan beberapa teman juga ternyata macam-macam. Termasuk di wilayah tingkatan seniman yang sudah levelnya cukup tinggi, ya itu Hmm. tadi. Kadang malah mereka kayak sedikit dalam tanda petik menyingkirkan atau ya sedikit pesimis dengan pola kerja galeri tadi gitu. Cuman Ya, kan ya. ini hanya sharing aja Salah ya. satu aja Salah ini yang satu kita aja. bahas. Padahal Ya. kita sudah ketemu poinnya bahwa galeri itu punya peran yang cukup besar, termasuk di wilayah politis gitu. Ya. Yang ini yang bisa kerjasama gitu. Garis panjang. Garis Ya, bawah. Ya betul, teman-teman betul. yang lain mungkin Ya, bisa ada yang mau mengelaborasi, bertanya? mengembangkan ya. Hah? Atau di ini di IG. Boleh di Instagram ada yang ingin bertanya nggak? Wes. Hmm. Jangan-jangan nggak ada penontonnya. Ada ya? Oh, ada. Tenang. Banyak ya. Nah, Hmm. kalau belum ada pertanyaan dan kalau tidak ada yang ada yang menanggapi nggak atau semacam itu? Nggak, sementara curhat-curhat aja atau emoticon aja.
Say hello. Oh, Iya. hai. Hmm. Oke, ada yang dari mana? Dari tadi ada nggak dari tadi? Hmm. Paling jauh dari mana? Mana Sumatera? Wes. Mana Kalimantan? Mana Apa? Sewon? Ini dia. Mana dari Kali Putih ya? Waduh. Sewon. Kali Putih Sewon. Sewon. Jong Celebes, Jong Java, Jong Sumateren. Ya. Jadi itu. Kemudian Hmm. kalau kita cermati lagi bahwa pandemi itu melibatkan beberapa hal yang penting. Jadi teman-teman, mari kita menyadari bahwa media sosial itu memberi peluang banyak hal. Kalau sekarang saya sedang menghadapi Javin, itu yang saya hadapi adalah seniman model yang masih manual sebenarnya, masih konvensional Javin ini sebenarnya. Jadul. Karena apa? Gambarnya di kanvas. Nah, sekarang kan juga banyak seniman yang gambarnya di media sosial itu sendiri. Sehingga kalau kita sebut sebagai seniman digital itu ya benar. Jadi media digital atau media virtual bagi Javin adalah tempat berpromosi, tidak lebih, ya enggak? Betul. Tapi bagi seniman yang bekerja melalui media tersebut, maka Instagram, Facebook, dan sebagainya itu adalah Medium. kanvas. Medium berkarya. Ya, kanvas bagi dia untuk berkarya dan dia mengeksplorasi diri sekuat mungkin agar dia mendapatkan pasar dari sistem itu. Nah, ini kita perlu sadari bahwa ternyata ada dua model seniman yang hidup di masa pandemi dan di masa virtual semacam sekarang ini. Oh, oke. Pola Nah, seniman. bagaimana kemudian peluang keduanya di masa depan, itu kita sedang melihat perang ya dalam tanda petik antara seniman konvensional dan seniman virtual. Ya. Model yang dilakukan oleh Ugo Untoro kemarin yang pameran Blackboard itu tidak sesungguh-sungguhnya dia manual, tidak sesungguh-sungguhnya dia virtual. Jadi saya melihat pameran yang digelar oleh Ugo melalui pameran Blackboard itu, melukis di papan tulis itu saya anggap sebagai pondasi atau milestone atau penanda utama ya, milestone itu penanda utama masuknya dunia virtual ke Indonesia, di seni rupa Indonesia maksud saya. Ya, kalau sebelum itu lebih banyak media virtual hanya sebagai media promosi. Ya kan, sebagian di antara teman-teman juga mungkin menyadari itu. Tapi bagaimana kemudian seorang Javin sudah harus mulai berpikir secara eksperimental melakukan kerja kreatif melalui media sosial itu sendiri tanpa menggunakan kanvas dalam arti fisik lagi. Ini tantangan buat Javin ya. Dan teman-teman yang lain juga yang sekarang berlaku sebagai seniman. Tapi ingat bahwa ini hanya alat, yang kita bicarakan hanya alat, ada perangkat, hanya media. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana kelakuan Anda sebagai seniman ini berguna bagi masyarakat, berguna bagi kemanusiaan, ya kan? Secara ideologis ya. Ya, ini ideologinya tetap bahwa kesenian jenis apapun harus berguna bagi sesama, tidak hanya berguna bagi seni itu sendiri. Nah, ini kan yang perlu kita terus gali, dalami lagi lebih kuat agar seniman ini menjadi profesi yang diharapkan oleh masyarakat. Karena kalau seniman itu sudah hanya berpikir tentang dirinya sendiri, hanya berpikir urusan pasar, laku dan saya kaya, ya sebenarnya tidak berguna bagi masyarakat. Betul. Ya kan, gitu. Sehingga kalau kita mencermati wacana perihal pasar itu sebenarnya hanya perihal masalah senimannya sendiri sebenarnya, bukan masalah yang lebih umum gitu kan. Nah, itu penting untuk kita juga perlu garis bawahi ya. Dan kelakuan seniman yang membela habis-habisan terhadap isu-isu kemanusiaan, isu-isu alam semesta gitu ya. Nah, itu sebenarnya yang terus-menerus kita tunggu.
tidak semua seniman sampai masuk ke sana gitu Oh, loh. enggak, saya kira tadi mereka membela isu kemanusiaan atau alam, isu Alam alam, tapi semesta. ternyata mereka juga Mengeksplorasi, mengeksploitasi justru gitu ya. ya, Itu yang yang terjadi harus juga kita. kan. Jadi agak sangat Maka hmm, berdayanya seni virtual, karya seni virtual itu adalah apa? Tetap membuat pohon itu tumbuh, tetap membuat hewan, binatang itu terpelihara, tetap membuat air laut asin, tidak busuk gitu loh. Tetap membuat kolam kita jernih gitu. Itu yang diharapkan kan, bahwa dengan media yang kita buat sendiri, yang dibuat oleh manusia kan, ya, ya. media digital ini itu membuat alam jadi tetap bersih Betul. dan baik gitu. Gimana, Vin? Gimana, Vin? Iya, ya, menurut saya sangat menarik ya. Artinya ya tantangan tersendiri buat teman-teman. Tadi juga sempat disinggung bahwa media sosial ini apakah hanya sekedar berhenti sebagai promosi gitu. Karena saya pribadi memang saya mengamini gitu. Ini hanya bentuk promosi, hanya bentuk, tapi juga ketika itu jadi sebagai alat, artinya sebagai medium dalam berekspresi, pada satu titik kadang saya juga mencermati itu juga bentuk promosi juga gitu. Ya. Sama-sama membangun citra sebetulnya. Ya. Yang ini citranya menggunakan medium sebelum diunggah di media sosial, yang satunya langsung menggunakan itu. Tapi menurut saya esensinya sama aja gitu. Sama-sama membangun citra atau sama-sama membangun apalah ya, promosi gitu. Cuman memang di wilayah teknis saja yang berbeda gitu. Ya, ini yang kita sebut sebagai kreativitas abad ini kan gitu ya. Ya. Jadi kalau misalnya kita sudah menyadari semacam ini, maka sebenarnya seharusnya sih sekolah-sekolah sudah harus mulai bikin jurusan seperti itu. Jurusan virtual. Iya, seni kreatif, seni virtual, seni itu diwadai. Seni tantangan menghadapi virus ke depan gitu. Gitu kan. Barangkali. Ya kan tema kita itu ya. Jadi bagaimana pandemi itu, pameran selama masa pandemi itu bermanfaat kan gitu ya. Iya, karena lulusan ISI ternyata pas kebetulan celakanya dia lulus tahun 2020 Maret ya gitu kan. Ternyata pas lulus pandemi gitu. Jadi SSN-nya nggak terpakai. Langsung ambruk itu gitu. Nasib. Nasib ya. Udah ujiannya sidangnya sulit gitu kan. Iya, sidangnya virtual Sidangnya virtual terus itu Tommy. Terus oh iya, banyak. Terus lulus mau ngapain? Ijazahnya mau ngelamar kerja, sorry Mas, kita lagi pekerjaannya virtual gitu. Lagi pula juga mengurangi tenaga kerja ya. Mengurangi tenaga kerja Mas, kita work from home gitu kan. Nah, artinya kan bahwa pandemi itu menyebabkan kita harus menciptakan pola kerja baru, tenaga kerja baru, kreativitas baru untuk menaungi persoalan. Nah, kesenian itu menawarkan banyak hal. Itu sangat ya, tadi ya kembali lagi. Kalau saya pribadi, terutama seniman muda mau yang merintis atau yang masih sedang baru merintis juga, justru pandemi ini menurut saya tantangan yang sangat seksis gitu. Ya, itu sangat menarik sekali. Seksi, jangan seksis. Seksi ya gitu ya. Karena memang kalau kita hanya sekedar berpasrah diri dan hanya ikut hanyut dengan apa yang sudah terjadi dan pola yang sudah bagus seperti ini, sayang gitu. Ya, sayang sekali. Itu sangat, karena kebetulan kayak tadi di awal juga disinggung, kebetulan saya tidak mempunyai tantangan gitu, karena saya tidak terdapat terdampak efek secara langsung. Cuman saya membayangkan ketika saya terdampak efek yang cukup kuat di COVID ini, saya sangat tantangan kreativitasnya saya akan muncul gitu. Iya. Justru ketika saya tidak dapat tantangan ya saya konvensional lagi gitu. Maco lagi di lukisan ya. Enggak menarik. Ya. Tapi kalau kita mau bicara kembali ke masalah seberapa besar manfaat pameran di masa pandemi itu, kita juga tidak boleh melupakan satu situasi yang baru ini sebagai sebuah media itu sendiri sebenarnya. Jadi tema tentang pandemi itu wajib kita catat sekarang. Saya tidak mewajibkan secara seperti apa itu tidak, tapi mari kita catat peristiwa pandemi ini jangan dilewatkan begitu saja. Dengan cara masing-masing deh gitu. Tidak mesti gambar virus lah, nanti dimarahi Ugo nanti. Atau tidak mesti gambar masker gitu. Nah, nggak mesti gambar masker gitu. Tapi esensinya adalah bagaimana menyadarkan manusia gitu, kembali waspada dan sebagainya lah gitu. Bagaimana kemudian anak-anak di masa depan melihat kita sebagai penyintas, pelaku peristiwa ini itu bisa dipelajari oleh anak-anak zaman depan, masa depan itu. Jadi kita melukis ini bukan untuk
anak-anak sekarang atau bukan untuk orang-orang kolektor hari ini, Iya, ya. tapi untuk kolektor-kolektor masa depan. Ya, Menarik ya. entah itu cara pembacaannya memang secara fisik dia ingin memilikinya maupun mungkin secara imajinatif gitu, lukisan ini penting untuk masa depan. Masa depan, menarik Nah, ya. itu yang perlu kita gali terus-menerus karena kita semua sedang berlomba ya untuk mencatat banyak hal hari ini. Jadi kalau bisa melalui sketsa harian itu Anda bisa mencari nilai-nilai yang ada di sekitar kita hari ini. Ya, bisa hanya mungkin catatan Javin bikin IG live sekarang cuman sketch, ya bisa, itu nggak masalah, itu catatan peristiwa. Nggak mesti itu gambarnya virus, nggak lah. Artinya Javin bikin, High Monoton bikin acara seperti ini kemudian jadi karya seni itu juga bagus. Ini provokasi. Oh, oke. Gitu. Ya. Oke. Jadi kalau perlu kita cermati kembali, Anda setengahnya harus bersyukur sebenarnya mengalami peristiwa ini, karena belum tentu masyarakat di 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan dapat ujian seperti ini. Ya, betul. Tantangannya berbeda. Makanya saya menyamakan peristiwa ini dengan masa revolusi Jogja. Kemerdekaan di Jogja tahun 46 sampai tahun 49 itu. Nah, ini kita jangan sampai kehabisan catatan, karena di masa revolusi itu banyak lukisan yang hancur, banyak lukisan yang keluar negeri karena dibawa ya, dan kemudian juga tidak banyak pelukis yang mencatat. Itu yang berat. Maka sekarang kita terus produksi terus sebanyak mungkin karya-karya yang baik bersifat virtual, digital maupun yang sifatnya manual. Itu ya, bener, kebermanfaatan pandemi akan jauh lebih terasa maknanya gitu. Betul. Ya. Ini tinggal 7 menit, tinggal kultumnya Pak Javin. Silakan Pak Javin. Ada yang ingin merespon aja sih. Biar masuk Instagram Dikti Art Lab. Ayo Lid, ngomong Lid. Sini Lid. Gak apa-apa Lid. Sini. Gak apa-apa. Suaranya biar masuk. Aku zaman cek. Kelihatan kok Pak. Ini Pak, aku apik ya alat. Ini sih menarik ya ketika kita mendengarkan pembicaraan antara Mas Javin dengan Pak Mike pada sore hari ini membahas persoalan dunia seni rupa ya, galeri, lalu bagaimana seharusnya seniman harus merespon keadaan saat ini gitu kan. Ini aku gak tanya ya Pak ya, cuman curhat aja. Pengalaman saya pribadi di tengah pandemi ini. Jadi di tengah pandemi seperti ini tuh kita menjadi ini ya, membaca lagi gimana diri kita, potensi-potensi apa yang ada dalam diri kita, lalu karya kita seperti itu kan. Kan perlu kita ketahui juga bahwasanya medan seni ataupun arus seni saat ini kan lebih condong kepada karya yang gitulah gitu Pak ya, karya-karya yang oke punya itu kan. Lalu bagaimana dengan praktek-praktek karya seni lainnya yang di luar itu, di luar yang karya-karya yang oke punya tadi gitu kan, yang masih yakin dengan yang disebutkan Pak Mike tadi tentang nilai-nilai kemanusiaan, bagaimana besok seharusnya dunia ini berjalan gitu kan, bertahan gitu kan, lalu bagaimana seni untuk kemaslahatan umat manusia seperti itu. Nah di sini di saat itu saya membaca itu kembali gitu loh, akhirnya menemukan sedikit pencerahan ataupun jalan keluar ya ketika melihat hal seperti itu. Jadi ini agak lucu ya. Jadi ketika di Indonesia ataupun di sekitar wilayah Jogja lah ya,
praktek-praktek kesenian yang tidak oke punya di luar oke punya tadi tidak disambut, maka Inisial MS. ya MS. Akhirnya dengan media tadi, dengan Instagram, dengan internet, kita bisa ini mencari orang-orang ataupun platform-platform yang mengapresiasi karya-karya seni yang seperti itu gitu loh, malah mendapatkan lebih baik gitu loh. Dilihat toh ternyata gitu, diapresiasi toh, akhirnya diajak ngobrol aja udah seneng gitu loh, apalagi mahasiswa baru lulus kan gitu. Di like aja udah seneng, apalagi dihiraukan gitu kan, kita dihiraukan ternyata, ya gitu sih. Jadi akhirnya juga punya ini ya, punya pencerahan di dalam jiwa. Ternyata masih ada hal-hal seperti ini ya, masih ada teman-teman yang mengapresiasi meskipun tidak di dalam negeri gitu, malah di luar negeri kan, seperti itu. Ya ini juga ya ini lagi balik tadi, pikiran saya sebelumnya kan, ya masa semua mau karyanya oke punya kan gitu, lalu bagaimana dengan karya-karya yang tidak oke punya kan gitu. Kayak kemarin sempat ada diskusi juga di mana, di Cemeti itu, teman-teman Geger Boyo tuh ya, drawing itu kan aku mengapresiasi banget gitu loh, di tengah hingar-bingar seni yang oke punya, mereka berani kayak gitu kan. Itu ya banyak ini sih, memberi kekuatan seperti itu buat teman-teman yang karyanya tidak oke punya. Outside the box ya. Gitu. Itu aja sih, Pak. Menarik. Nah, dari obrolan ini tadi sebenarnya juga ada satu hal menarik, Vin. Jangan takut akan ada banyak kurator-kurator yang akan hidup di masa depan untuk melihat karya-karya yang mungkin sekarang belum terekspos. Jadi mari kita tetap semangat lah gitu. Ada cara dan ada bantuan yang mungkin kita tidak sangka gitu di masa depan untuk melihat bahwa kemeriahan media sosial dengan munculnya banyak karya yang diekspos di Instagram misalnya, atau di Facebook, atau di macam-macam, di WhatsApp juga, itu pasti akan ada riset, ada kajian yang masuk ke sana, sampai bahkan mungkin nanti sampai ke karya-karya teman-teman muda atau teman-teman otodidak yang nggak sekolah, bahkan itu memberi kepercayaan pada kita semua. Karena dengan adanya media digital virtual semacam ini, akhirnya memang semua terlihat ya. Jadi kita tidak pernah menyangka ternyata banyak seniman ya di sekitar kita itu ya. Nggak cuman yang lulusan ISI gitu loh. Iya, benar. Bahkan masih kecil aja udah mengunggah karya banyak banget gitu ya. Dan kemudian walaupun kan kita nggak perlu ngelihat ini followernya berapa sekarang kan gitu. Pada intinya kita merasa bahwa ini karya bagus untuk kita enggak kan gitu. Ketika kita memperhatikan Instagram seseorang misalnya gitu ya, untuk mengapresiasinya gitu. Betul. Nah, sehingga kalau kita sekarang malah justru merasa kecil, itu wajar karena musuh Anda, saingan Anda ternyata tambah banyak. Oh iya, benar. Gara-gara Instagram. Nah iya, Iya. kelas dunia gitu ya. Dan ternyata betapa mahalnya like ya. Iya kan? Kita bikin gini yang like cuma 5. Padahal ini berapa juta nih satu ini, misalnya ongkos kerjanya ya, ongkos modal awalnya gitu ya. Itu menyeratkan betapa kita belum apa-apa gitu kalau misalnya sampai masih segitu. Nah, memang setiap karya butuh jodoh sih gitu. Untuk misalnya sampai pada keinginan kita misalnya dibeli atau dikoleksi atau di like gitu ya. Diapresiasi gitu. Tapi jodoh itu kan ternyata banyak. Ternyata yang like juga banyak gitu. Jadi yang penting sekarang kita unggah sebanyak mungkin karya-karya kita, karena itu bagian dari katalogisasi kita terhadap karya yang disebarluaskan di media massa.
Oke. Gitu, Win. Siap, siap. Jadi nggak gerah, Win. Enggak. Wes. Demi Perform demi kesenian kok demi ya. kesenian Ini virtual art. virtual art. Nah, ini. Apa itu? Ya, dari Instagram ada pertanyaan. Oke. Ya, Bitcoin. Ya, cryptos. Ya, perkembangan pengaruh munculnya seni NFT. Ya, tahu kamu, Vin? Enggak tahu. Nggak tahu, Vin ya. Itu perkembangan baru, Vin. NFT Bagaimana on canvas gitu. bagaimana kemudian karya-karya digital itu menjadi karya seni yang sudah sifatnya apa dapat dipasarkan dengan model pelelangan digital juga gitu. Oh, oke. Jadi semacam itu lebih kurang, tapi dengan berbagai macam fitur dan perkara-perkaranya ya gitu ya. Oke, kita Jadi, konsekuensinya lah. Dan dengan segala konsekuensinya gitu. Jadi kalau misalnya hari ini terdapat perkembangan baru, itu sudah wajar. Seperti NFT kayak gini juga wajar. Pada hakikatnya apa yang ada dalam perkembangan seni kontemporer itu pasti akan membutuhkan khalayaknya. Jadi membutuhkan orang yang mensupport ke sana. Ada beberapa prediksi terhadap munculnya perkembangan baru ini. Satu, dia bisa berkembang seperti halnya pelelangan kembang yang dulu-dulu pernah sangat booming gitu, ya. atau seni lukis yang booming gitu ya. Jadi ini kemudian jangan terus 100% kita percaya akan terjadi perkembangan semacam ini terus menerus dan akan terus meningkat. Belum tentu. Saya percaya bahwa akan ada tingkat spontanitas ataupun bukan spontanitas, fluktuasi yang akan terjadi di media seni model semacam ini ke depan akan ada fluktuasi itu ada turun naiknya lah gitu. Termasuk yang barusan ini ya. Ya, termasuk juga bisa jadi nanti akan konstan karena ini kan yang bermain memang orang yang sedang melakukan pergerakan massa yang luar biasa, di belakangnya adalah orang-orang yang kuat. Iya. Ya, semacam itu. Kalau lelang kemudian ada yang tinggi sekali, ya biasalah seperti itu. Namanya juga lelang, tidak bisa kita 100% percayai. Jadi ini saya tidak sedang membuat aman nyaman teman-teman yang bergerak di dunia seni konvensional gitu ya, enggak sih. Tapi ini juga bagian dari upaya kita melihat ternyata ketika kita hidup muncul model kesenian semacam ini, Bitcoin dan NFT gitu. Saya merespon juga ya. Artinya silakan. Saya setuju ketika ke depan kita akan selalu menghadapi sesuatu yang baru, perkembangan-perkembangan yang tak terduga dan seterusnya. Cuman saya personal ya, kembali ke omongan saya yang tadi, pada dasarnya tetap kita akan mengukur dengan kemampuan kita gitu, atau menilai sesuatu dengan cara pandang kita sendiri gitu. Ketika makanya juga tidak direndahkan atau didiskreditkan bahwa seni yang konvensional itu mandek gitu. Menurut saya enggak. Saya juga sempat ngobrol dengan teman, kenapa masih ngelukis gitu loh. Padahal kan sekarang perkembangan seni sangat jauh gitu kan. Justru saya sempat bahkan ada yang nganggap painting is dead. Painting is dead, wacana itu muncul. Karena saya malah menariknya justru, saya bercanda juga sama teman. Justru menarik adalah bagaimana kamu konsisten muncul berkarya dengan seni yang menurut kita semua sangat konvensional dan mapan, mandek. Tapi kamu bisa muncul gitu loh. Dan namamu bisa besar. Itu yang tantangannya justru yang, karena kan semua sudah dilukis, semua sudah digambar gitu. Lah, balik lagi ke yang tadi bahwa ketika kita ke depan akan menghadapi berbagai macam perkembangan atau tantangan baru dalam seni rupa, kalau saya pribadi ya itu tadi, kembalilah ke diri kalian terus melihat potensi kalian apakah bisa masuk, jujur dan nikmati nikmati. Karena saya banyak teman-teman yang berusaha memaksakan diri masuk ke perkembangan seni seperti seni. Jangankan itu, memaksakan diri menggambar sesuatu supaya laku, itu juga sebenarnya enggak. Itu malah lebih parah sebenarnya udah terjadi gitu.
Karyanya Yang laku Oke karya itu toh maksudnya yang Oke Oke punya itu kan. ya. Temennya laku abstrak yang biasanya realis jadi lukis abstrak kan. Jangan nyebut gaya toh. Loh, kan enggak inisialnya. Ini Akhirnya ideologis satu- loh, ideologis loh. Satu generasi kecenderungan abstrak ini kan saya nggak tahu ya. Saya tahu ini, Saya tahu. ini. Misalnya MS. Saya gitu. tahu kemana arah. Saya tidak tahu seni rupa akan dibawa kemana kan. Lah, itu yang saya sedikit sanksikan. Bukan masalah kecenderungan seni juga ya. Artinya ya kembali lagi seni media baru, teman-teman yang gagap dengan teknologi tiba-tiba bikin video art yang sangat berjarak dengan pemikirannya, sangat Iya. berjarak dengan konsepnya. Itu menurut saya sangat disayangkan. Ya. Jangan sampai terbawa atau cuman ikut-ikutan gitu. Saya Iya. pun nggak pernah minder baik ketemu teman-teman seni yang bergerak di seni konseptual maupun di seni media baru, ketika saya menjelaskan gagasan maupun konsep saya, mereka justru respect gitu. Ya, ya. Ini kan hanya medium, buat Ya. saya juga nggak penting kok. Artinya Saya- yang diharapkan adalah bagaimana Anda berkonsep, berideologi dengan menarik kan. Hmm. Bukan pada persoalan medianya saja yang menarik. Bahkan di wilayah teknis ketika karya itu dilempar dalam tanda petik ya, Iya. masuk ke lelang atau Ah. masuk ke itu bagaimana kita yang menyadari Hmm. kalau memang kita siap bermain di lelang, mau lelang virtual atau lelang ini nggak ada masalah, kita Oke. tarung. Jadi jangan jadi yang nanggung-nanggung itu loh, ikut-ikutan maksa kayak gitu. Oke. Jadi semacam itu, Vin. Siap. Moga-moga pembicaraan ini menarik ya, termasuk untuk para penonton yang ada di Instagram Kalau nggak maupun di tertarik YouTube. silakan di dislike aja. Iya, di dislike semakin banyak semakin asik ya. Karena like terlalu terlalu konvensional, biasa, terlalu konvensional. kurang eksperimental Kurang ya. eksperimen. Iya, Dislike betul. aja ya kalian. Dislike adalah like yang lain. ya. Nah, like yang bukan konvensional. Oke. Harusnya dipisahkan di like Oh di Like. dislike ya. Di like ya. gitu. Hmm. Jadi monggo saya kembalikan ke Javin sebagai tuan rumah. Apa yang akan terjadi di masa jam berikutnya atau apa? Monggo silakan. Oke. Ditutuplah Kalau atau saya dengan sendiri doa atau apa gimana? Sebagai kiai Hah? yang suka ngimami di masjid. kapan imam Oh, ya nggak tahu. Enggak. Saya sendiri cukup sangat senang dengan pembicaraan ini, termasuk sangat banyak menjawab kegelisahan saya pribadi juga, kegelisahan teman-teman yang sempat ngobrol dengan saya sebelumnya juga banyak. Ya kemungkinan bisa sedikit membantu menjawab ya di teman-teman yang mengakses. Ke depan kita yang sebelumnya menjadi seniman dari bagian dari masyarakat global, sekarang sudah sangat terbukti gitu dengan adanya media sosial. Kita sekarang menjadi masyarakat global gitu. Yang selama ini kita harus pameran ke luar negeri, harus mengakses infrastruktur di luar, kita baru bisa menjadi masyarakat global. Tapi sekarang tanpa melalui perangkat itu, kita bisa langsung menjadi masyarakat Bahkan global. yang di desa-desa di seluruh Bahkan yang di Nusantara desa, di bisa. pelosok pun masyarakat global, seniman internasional cabang Gunung Kidul lah, itu kan keren gitu. Jangan Gunung Kidul di Kalimantan, di Papua sebut. Oh sebut ya. Iya, Oh iya harus di Papua disebut. juga ya berarti ya. Iya. Nah, tapi yang menjadi menarik adalah tadi konteks kita yang berguna atau berfungsi di masyarakat itu sendiri gitu. Ya. Itu yang paling esensial menurut saya. Makanya saya di pameran saya yang kemarin, ya mohon maaf ya, saya merespon karyanya Heri Dono karena beliau kita tahu sebagai seorang seniman internasional, dia disebut juga sebagai masyarakat global, tapi di situ saya kasih tulisan gitu ya, bahwa masyarakat global sampah lokal gitu. Saya mengkritisi itu. Jadi jangan jadi sampah di lokal gitu. Oke. Walaupun kita jadi masyarakat global. Oke, terima kasih dari saya. Tepuk tangan untuk